Saudara-saudara, kita masuk dalam kitab Bilangan. Dimulai dari Laskar Israel dihitung. Lantas suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Lantas tugas-tugas tentang orang Lewi masih dilanjutkan. Kelanjutan dari kitab Imamat. Kemudian diutarakan tentang peraturan mengenai orang-orang najis. Lantas mengenai peraturan tentang penebusan salah. Hukum mengenai perkara cemburuan. Hukum mengenai kenasiran. Lantas ucapan berkat imam. Imam lantas persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Lantas tentang kandil, tentang pentahbisan orang Lewi. Awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Semboyan Nafiri berangkat dari Gunung Sinai. Api Tuhan berjanji memberi daging ke 70 orang tua-tua, lantas burung puyuh, lantas pemberontakan Miriam dan Harun, lantas ke-12 pengintai, lantas pemberontakan umat Israel, lantas serangan ke bagian selatan gagal, lantas korban api-apian, lantas dosa yang tidak disengaja, lantas orang yang melanggar peraturan Sabat, lantas jumpai peringatan, lantas pemberontakan Korah, Datan dan Abiram, lantas tongkat Harun berbunga, lantas kewajiban dan penghasilan imam dan orang lain, lantas tentang air pentahiran, lantas tentang Miriam mati, lantas tentang dosa Musa dan Harun, lantas tentang Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya, lantas Harun mati, lantas peperangan dekat Horma, lantas tentang ular tembaga, lantas perjalanan ke daerah Moab, lantas peperangan melawan Sihon raja Hesbon, peperangan melawan Og raja Basan, peperangan ini ada peristiwa tentang Balak memanggil Bileam, lantas Kalde Bileam dan malaikat Tuhan, lantas Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel, lantas Bileam memberkati Israel, lantas membuat Bileam, lantas Israel menyembah Baal Beror, lantas laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya, lantas tentang hak waris bagi anak-anak perempuan, lantas tentang Yosua mengganti Musa, lantas korban pagi dan korban petang, lantas tentang korban Sabat dan korban bulan baru, tentang korban pada hari raya, lantas Nazar kaum perempuan, lantas pembalasan kepada orang Midian, lantas mengenai Jaraham, lantas mengenai penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan, lantas tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun, lantas tentang apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut, lantas batas-batas tanah Kanaan, lantas pembagian tanah Kanaan, lantas kota-kota orang Lewi, lantas kota-kota perlindungan, lantas syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Itulah saudara-saudara perikop-perikop yang saya bacakan tentang bagian atau isi dari kitab Bilangan sesudah kita menyelesaikan kitab Imamat dan sebelumnya kitab Keluaran, dan itu merupakan kelanjutan dari kitab pertama dari Pentakosta, 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Dari apa yang saya bacakan tadi kita tahu bagaimana tentang kitab Bilangan lebih banyak pada penghitungan-penghitungan angka-angka tentang kondisi yang ada di bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, di mana mereka dihitung tentang laskar-laskar Israel yang akan maju terus berperang untuk melawan bangsa-bangsa yang dilewatinya, karena perjalanan menuju Kanaan itu tidaklah mulus seperti perjalanan orang rekreasi, tapi mereka harus bisa mempertahankan kedaulatan mereka sebagai bangsa yang dijanjikan Tuhan untuk diberi tanah yang penuh dengan madu dan susu bernama Kanaan, di mana sebelumnya ada bangsa-bangsa lain yang ada di situ, dan bangsa-bangsa itu ditinggalkan oleh Tuhan oleh karena mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Allah. Jadi dinyatakan di dalam kitab Bilangan itu mereka sudah melakukan hal yang dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya bukan tanpa alasan Allah tidak memberkati bangsa-bangsa itu. Nah, bagaimana dengan bangsa Israel yang ternyata sudah dijanjikan tetapi sering kali jatuh dalam dosa dan mereka melawan atau memberontak terhadap Allah? Banyak sekali peristiwa baik di kitab Keluaran maupun Imamat menceritakan tentang bangsa Israel yang sudah dipimpin keluar dari tanah perbudakan Mesir itu. Mereka protes pada Allah, akan melawan, takkan pernah menyembah patung lembu emas yang dibuat oleh Harun dan orang-orang Israel itu atas tuntutan mereka. Nah, itu Tuhan menghukum orang-orang Israel itu yang melawan dan tetap bersikukuh untuk melawan Tuhan. Sebaliknya Tuhan memberkati kelompok orang Israel yang memilih untuk mengikut Tuhan, dan mereka diampuni. Untuk selanjutnya Harun tetap melanjutkan tugasnya sebagai seorang imam, dan dilanjutkan oleh anaknya itu Nadab dan Abihu, yang kemudian Nadab dan Abihu ini mati oleh karena mereka mempersembahkan kurban yang asing di hadapan Tuhan, dan digantikan oleh saudaranya yang lain yaitu Eliezer dan seorang lagi. Saudara-saudara, kita akan melihat bahwa ada penghitungan-penghitungan yang lain lagi tentang laskar-laskar yang dipilih oleh Tuhan dengan nama-nama yang jelas dari masing-masing suku. Lantas suku-suku Israel yang ditunjuk tempat perkemahannya. Lantas orang-orang Lewi juga ditunjuk nama-namanya. Demikian juga pada saat itu ada peraturan-peraturan yang kelanjutan dari kitab Imamat. Wah, ada yang serem lagi tentang orang-orang najis dan tentang orang-orang yang terlibat dalam perkara cemburuan. Nah, kecemburuan ini hubungannya dengan zina dan sebagainya. Kita akan melihat betapa di situ betul-betul imajinatif dan betul-betul visual menggambarkan bagaimana kejijikan zina itu merupakan suatu hal yang menjijikkan dan kekejian di hadapan Tuhan. Selain itu ada hukum tentang kenasiran, orang yang menjadi nasir dipilih untuk mengkhususkan hidup bagi Tuhan. Nah, di situ ada juga tentang perkat imam, pentahbisan imam. Nah, saudara-saudara, di situ ada kerja orang Lewi, yang orang imam yang ditunjuk untuk khusus di dalam keimamatan memimpin upacara-upacara kudus. Ada perayaan Paskah juga. Nah, di situ ada tentang tian awan memimpin perjalanan Israel, di mana ada tanda-tanda ketika Allah akan memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan. Ada tanda di mana hadiratnya yang turun itu menandakan bagaimana orang Israel itu berkemah. Sedangkan ketika itu diangkat, kemuliaan dari kemah suci itu menunjukkan mereka dapat melanjutkan perjalanan, dan dalam perjalanan itu tetap ada perlindungan dari Tuhan karena panas terik, ada tiang awan yang menutupinya sehingga menjadi teduh. Lantas ada semboyan Nafiri, berangkat simetri, ada tanda-tanda ketika mereka harus berhenti, tanda-tanda ketika mereka harus melanjutkan. Di mana di situ juga ada perhitungan tentang ke-70 orang-orang tua. Jadi untuk mengelompokkan bangsa-bangsa Israel maju terus ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu dipimpin dalam kelompok-kelompok, dan setiap kelompok ada tanda-tandanya, ada pemimpin-pemimpinnya, dan di situ ada pemilikan pusaka. Selanjutnya pada Bilangan yang terakhir juga ada pembagian tentang hak pusaka, di mana dari kaum suku Israel tertentu supaya pusakanya tidak berpindah dari suku satu ke suku yang lain, mereka diatur supaya kawin di dalam suku dari bangsa tertentu saja, antara laki dan perempuannya. Nah, banyak sekali yang dilakukan untuk penghitungan-penghitungan atau bilangan-bilangan angka-angka untuk
penanda sebagai ini adalah merupakan kitab bilangan, di mana ada juga ke-12 pengintai yang dikirim untuk mengintai ke tanah Kanaan. Yang di antaranya ada 2 nama yang terkenal, yaitu Kaleb bin Yefun dan Hosea bin Nun yang disebut sebagai Yosua.